18. Mari kita berdiri bersama-sama. Matius 16 ayat 18. Firman Tuhan, Matius 16 ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yes, sama-sama semua jemaat 2-3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, apa kata Alkitab tentang gereja? Saya bersyukur satu-satunya lembaga yang Tuhan sendiri bangun, yang Tuhan sendiri pelihara, yang Tuhan sendiri supply semua kebutuhannya, yang Tuhan cover dengan kuasanya, yang Tuhan bayar dengan darahnya, adalah gereja. Saudara tidak salah ada di tempat ini. Saudara ada di tempat yang tepat. Amin. Ada banyak tempat lain saudara berasa sukacita, tapi itu sukacita sementara. Tapi kalau saudara ada bersama di hadirat Tuhan, gereja Tuhan, saudara akan menikmati sukacita yang sebenarnya. Apa kata Alkitab tentang gereja ini penting, dan saya berharap ini tidak jadi kebiasaan, tapi setiap ada kesempatan awal tahun saya ingin kembali saudara ingat, ya, apa kata Alkitab tentang gereja. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Saudara-saudara yang anggota gereja di GBT Brazil Live Manado, ini sama seperti kalau Pancasila saudara hafal, ya. Saudara menguasainya, sehingga ketika bergereja saudara bisa paham, berjemaat saudara bisa paham, dan tidak miss, tidak error, tidak jenuh, dan saudara tidak salah paham dengan Tuhan. Ya. Apa kata Alkitab tentang gereja ini penting? Mari kita lihat. Yang pertama, Matius tadi ayat 16, pasal 16 ayat 18 tadi. Saudara sudah baca ayat itu sangat jelas. Saya ingin saudara tahu dulu ayat 18 tadi. Ini saya tulis ayatnya agak keliru. Ini ayat 18 maksud saya. Arti gereja, katakan arti gereja. Arti gereja menurut Matius 16 ayat 18. Kembali Pak Andi baca, tidak usah di layar tetap ini. Ya, firman Tuhan. Ya. Dan aku pun berkata kepadamu, ya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Katakan jemaat. Semuanya jemaat. Terus lanjut. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Yes, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, arti gereja, kata gereja sebenarnya di dalam ayat tadi menyebutnya jemaat. Katakan jemaat. Jemaat itu yang diartikan oleh kata Indonesia gereja. Nah, kata gereja diartikan dari kata eklesia. Katakan eklesia. Nah, eklesia itu kata Yunani berasal dari kata ek dan kaleo. Ek dan kaleo. Disambung menjadi eklesia, ya. Eklesia yang artinya secara harfiah dipanggil keluar. Tapi makna yang sebenarnya saya temukan dalam bahasa Yunani setelah saya belajar lagi dan dapat inspirasi dari orang tua rohani, dan saya mempunyai basic bahasa Yunani yang boleh membacanya. Saya menemukan ini, coba saudara lihat. Saya menemukan eklesia adalah kata sekuler di Yunani yang merujuk pada sekelompok orang yang berada dalam lembaga legislatif atau parlemen pada sebuah kota. Ini bisa terlihat di depan sini? Oke. Sama-sama eklesia. Kata sekuler di Yunani yang menuju pada sekelompok orang yang berada dalam lembaga
lembaga legislatif atau parlemen pada sebuah kota. Jadi kalau lihat dari kata aslinya, gereja itu bukanlah kelompok orang yang tak berdaya, bukan kelompok orang yang menangis-menangis karena susah, bukan orang yang dibelas kasihani karena minta sumbangan sini, sumbangan sana. Walaupun minta sumbangan itu tidak salah. Tapi gereja sebenarnya adalah kumpulan dari orang-orang pilihan, anggota legislatif yang tugasnya legislasi secara legislatif, yang legislasi membuat undang-undang atau menentukan nasib sebuah kota. Jadi gereja adalah tempatnya orang-orang spesial, katakan orang spesial. Nah, itu sebabnya saudara jangan jadi jemaat di gereja ini kemudian saudara bertahun-tahun lemah terus, ya, lemah terus. Tapi kita harus naik level. Kita tidak berpusat pada apa-apa yang ditakuti oleh dunia, tapi kita harus ingat siapa kita. Katakan siapa kita. Kita adalah eklesia, bukan hanya keluar dari kegelapan, datang kepada terang, tapi kita adalah orang-orang pilihan, ya, orang-orang spesial. Orang-orang terpilih, orang-orang khusus, ya, special people, orang-orang bukan orang biasa. Jadi gereja itu bukan biasa, tapi kita harus jadi gereja yang unusual. Haleluya, unusual, unusual. Katakan unusual. Artinya yang tidak biasa. Kalau yang biasa itu ibadah, kemudian ulang tahun, perayaan syukuran, orang mati, orang lahir, orang menikah, itu berputar-putar, itu yang biasa. Tapi yang unusual, yang luar biasa adalah kita menjadi penentu nasib kota. Saudara mungkin belum terlalu paham penentu nasib kota. Ini kalau orang top ini kota, hukumnya ada di tangan kita. Haleluya. Jadi jangan sampai saudara tidak tahu hal ini, bahwa kita sebenarnya eklesia itu adalah orang-orang khusus. Oke, arti gereja adalah orang-orang yang namanya sekelompok orang yang berada dalam lembaga legislatif atau parlemen pada sebuah kota. Dan ini bukan kata eklesia, bukan kata rohani. Artinya kata eklesia di budaya Yunani waktu itu memang disebut untuk orang-orang anggota DPR. Bukan kata khusus di gereja, di tempat-tempat ibadah, di kata eklesia. Ini justru diadopsi dari sistem parlementarian dari masyarakat Yunani. Jadi kalau sudah anggota gereja, level ini yang harus jadi sasaran kita. Kita jadi seperti Kristus, jadi orang-orang bukan orang biasa. Katakan bukan orang biasa. Jadi bukan orang yang berputar-putar, susah senang di tempat kita, tapi kita naik terus naik level. Kita bukan orang-orang yang tidak berdaya. Dan kita punya kekuatan luar biasa. Bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Nah, Roh Kudus itu punya power yang tidak ada tandingannya. Nah, waktu yang akan datang saya bicara gereja dan Roh Kudus. Kita lanjut. Di dalam pengertian ini, saudara-saudara, ya, next. Saya bilang nextnya ada di tangan saya. Oke, kita lihat ada satu ayat dalam bahasa Inggris. Kita sedikit capek-capek belajar bahasa Inggris, tidak apa-apa ya. Ya, ini di terjemahan King James tidak kelihatan, terjemahan Indonesia tidak kelihatan, tapi di terjemahan The Passion Translation TPT itu terjemahan itu ada tulis seperti ini. Ya, coba kita sama-sama baca. I give you the name Peter, a stone, and this rock will be the bedrock foundation on which I will build my church, my legislative assembly, and the power of death will not be able to overpower it. Saya memberi kamu nama Petrus, ya, seperti batu, dan bukan batu Petrus. Dan di atas batu karang ini, rock ini adalah ayat yang 17 tadi. Di atas pengakuan ini, ya, aku akan meletakkan dasar di mana aku akan membangun my church,
My church itu adalah gerejaku, gerejanya Tuhan Yesus. Dalam penjelasan kata eklesia di tanda merah ini, my legislative assembly. Ini menunjuk kepada level masyarakat, bukan kalau seperti kasta di India ada kasta prawira, brahmana, ya, kemudian ada kasta kedua yang paling rendah ada kasta sudra. Bukan itu, tapi ini legislatif adalah orang-orang yang kalau pakai sistem kasta paling tinggi. Kalau buka mata gereja adalah orang-orang spesial, orang-orang berkemenangan, bukan orang-orang buruk, bukan orang-orang yang dibelas kasihani, kasihan. Kita harus bergaya hidup seperti yang ayat ini maksudkan. Kita adalah orang-orang spesial. Walaupun mungkin kita punya background orang biasa, tapi kita di gereja, di mata Tuhan kita adalah orang-orang khusus, orang-orang berharga di mata Tuhan. Katakan yes, amin. Haleluya. Mari bergairah karena status kita. Kalau kita tahu siapa kita, maka kita akan tidak bertindak sembarangan, bukan? Haleluya. Nah, sama-sama kita baca supaya kita bisa terlatih sedikit. Yang sudah bisa tambah upgrade. I give you the name Peter, a stone, and this rock will be the bedrock foundation, and on which I will my church, and I will build my church, a legislative assembly, and the power of death will not be able to overpower it. Itu adalah gereja. Itu alam, the power of death tidak akan mengalahkan, tidak akan mengganggu, tidak dapat punya akses kuasa untuk mengalahkan kita. Katakan amin. Karena kita adalah milik Yesus. Jadi poin pertama yang harus kita tahu gereja. Apa itu gereja? Gereja adalah artinya orang-orang yang berkualitas legislatif. Di sebuah kota yang menentukan nasib sebuah kota. Jadi jangan lagi memelas seperti tidak berdaya, karena kita punya status ini luar biasa. Sama Yesus yang tadi kita nyanyi, Yesusku luar biasa. Semangat, Yesus luar biasa, dan kita juga luar biasa. Bukan biasa di luar biasa. Amin. Katakan luar biasa. Ya, kita lihat yang kedua. Saya berharap ini saudara-saudara sudah bisa ikuti, dan saudara yang ikut malam ini karena ada pakai absen, saudara akan dikirimi file dari PowerPoint ini. Hanya yang mengikuti, yang tidak mengikuti nanti tahun depan baru kok. Haleluya. Oke, jadi church, ecclesia, my legislative assembly, menurut TPT Matthew chapter 16 verse 18, itu satu, orang-orang percaya. Sama-sama baca yang satu, orang-orang percaya dilatih jadi orang-orang pilihan. Luar biasa, saya bersemangat. Saudara, tadi dalam hadirat Tuhan rasa-rasanya kita tidak mau berhenti. Semua saudara bilang ya apa khotbah, kita kasih kesempatan. Tapi ada waktu, kalau hadirat sudah masuk, khotbah tinggal membaca satu ayat, semua tutup. Orang ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Maka kita peka dengan pekerjaan dari Roh Kudus. Sekarang tidak selalu kita dapat begitu. Orang kan nanti KKR bersama ini orang gabungan CG begini, orang merasa biasa kok ini. Tapi ini luar biasa. Karena Yesus ada di sini. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, sama-sama 2, 3. Orang-orang terpilih yang ditetapkan Allah untuk menguasai kota. Jadi materi PowerPoint ini tidak dibagi di grup GBI, tapi di-share kepada masing-masing yang punya WA. Dan ini tidak dibagikan karena kalau tidak ikut sulit sekali mengakses. Haleluya. Yang ketiga, sama-sama 2, 3. Orang-orang yang menguasai kota dengan otoritas nama Tuhan. Saudara ngapain di kota? Berbisnis bukan? Saudara jadi pegawai, saudara jadi karyawan. Nah, bagaimana saudara bisa menguasai kota? Saudara harus sadari siapa saudara. Tentunya dengan status saudara tahu gaya hidup seperti apa yang harus kita bawa. Amin. Lanjut, yang ke-4, 2, 3. Orang-orang yang punya otoritas sama-sama 2, 3.
Itu sebabnya gereja adalah tempat kita orang menjadi dewasa. Amin. Bukan tempat melayani saja. Ya. Bukan tempat nanti kalau ada masalah sakit penyakit dapat diakonia. Bukan nanti kalau ada orang mati nanti ada pendeta yang layani. Ya. Kalau cuma sebatas itu organisasi sosial sekarang seboleh begitu. Yayasan-yayasan seboleh begitu. Seboleh berkati orang, seboleh baptis orang, seboleh doakan ulang tahun. Tapi untuk membuat dewasa itu tugasnya gereja. Ya. Kalau kita jadi seperti Kristus, maka kita akan menjadi duta kerajaan Allah. Amin. Dan kita akan hidup sebagai orang-orang penting. Haleluya. Dan kita akan bergaya hidup seperti apa yang kita tahu siapa kita. Yes. Oke, lanjut. Yang kedua, gereja dasarnya adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini ayat baca Matius 16 ayat 17. Firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, Ya. sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Haleluya. melainkan Bapakku yang di sorga. Amin. Haleluya. Apa yang dikatakan oleh Simon di ayat 16? Coba lihat. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yes. Haleluya. Mesias adalah Juru Selamat. Itu kata Mesias artinya Juru Selamat. Dan anak Allah yang hidup itu artinya dia Tuhan. Yes. Sebagaimana Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dan inilah dua segmen dasar untuk orang bisa ada berdiri di atas sebuah dasar yang benar, dasar yang tepat, bahwa Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, orang kalau mau menyebut Yesus itu Tuhan bilang begini, Ho Christos Kurios. Ho Christos Kurios. Coba ucapkan biar cuma satu kalimat itu udah bisa hafal. Ho Christos Kurios. Artinya Kristus adalah Tuhan. Ho Christos. Ho Christos Kurios. Kalau orang ngomong seperti ini, maka mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Maka saudara sudah jadi gereja. Gereja itu saya tidak mau saudara pada gedung. Sampai Tuhan datang, Tuhan ada gedung, tetap Tuhan tetap gereja. Ya. Haleluya. Haleluya. Karena gereja itu adalah orang, Yes. bukan organisasi, bukan gedung. Walaupun gereja gedung namanya gereja, organisasi juga nama gereja. Tapi gereja sebenarnya adalah orangnya. Ya. Katakan gereja adalah orangnya. Ya. Tapi ini poin berikut terus alumbang sana. Lanjut. Gereja punya dasar. Gereja sama-sama. Gereja yang berdiri di atas Yesus. Sama seperti bangunan yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Saudara punya lagu lama, batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Dasar yang teguh adalah Yesus Kristus. Gereja kita punya dasar bukan SK, bukan. Itu cuma secara organisasi. Gereja kita punya dasar adalah pengakuan siapa Yesus Kristus di mata kita. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Itu yang membuat iblis takut. Iblis tidak takut dengan jabatan saudara. Iblis tidak takut dengan dompetmu, apalagi kalau kosong. Iblis tidak takut dengan hartamu, tapi iblis takut dengan siapa yang dalam rohmu sekarang. Itu Yesus Kristus. Dan inilah dasar kita. Haleluya. Dasar artinya kalau semua bangunan di atasnya roboh, so tetap akan masuk surga. Karena dasarnya jelas, Yesus. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang kita bisa selamat kecuali dalam nama Yesus. Oke, coba saudara lihat ada sebuah contoh kalau saudara punya dasar. Ini ada rumah di atas batu dan rumah di atas pasir. Yang sebelah bawah itu pasir, sebelah atas batu karang. Ini video, tapi karena tidak cukup untuk diputar, jadi saya cuma tunjukkan bagian awalnya dan tunjukkan bagian akhir. Lihat bagian akhir kasihan. Tinggal lihat orang yang kokoh berdiri di atas batu karang,
Karena dasarnya adalah Yesus. Yes. Bertahan sampai langkah terakhir. Amin. Tidak akan dirusak oleh angin, badai, banjir sekalipun. Yes. Tapi yang bukan dasar Yesus, lihat yang sebelah itu. Tidak ada lagi bangunannya. Roboh, bahkan hebatlah kerusakannya. Ya. Jangan lupa kalau gereja sudah berdasar kepada bisnis, gereja akan runtuh. Gereja kalau sudah berdasarkan pada pertalian keluarga, sudah akan runtuh. Kalau gereja berdasarkan sukuisme, akan roboh satu waktu. Tapi gereja harus berdasarkan pada Yesus Kristus. Dia tidak melihat suku, budaya, atau latar belakang ekonomi, strata sosial, tapi dia melihat hatimu yang terbuka bagi Yesus. Siapapun engkau, kulitmu bisa hitam, tapi tidak ada yang hitam di sini ya, bajunya yang hitam. Kulitmu berwarna apa? Rambutmu keriting atau lurus? No problem. Yang penting hatimu terima Yesus. Hati, rambutmu hitam atau secet atau bagaimana? Semua yang penting Yesus ada di atas. Haleluya. Haleluya. Jadi ekonomimu tidak menentukan. Kau boleh orang pas-pasan, tapi kalau Yesus ada jadi dasar kita punya harapan tidak akan roboh. Haleluya. Ketiga, kita gereja adalah milik Yesus. Yesus belong to you. Yesus adalah pemilik saudara. Ya. Jadi jangan ada yang setir gereja ini, termasuk saya, ke arah lain. Karena gereja ini milik Yesus. Amin. Aku dan kau adalah milik Yesus. Saya dan Andri adalah milik Yesus. Andri dan Hendra adalah milik Yesus. Amin. Hendra dan Hendro adalah milik Yesus. Haleluya. Tidak lama lagi akan datang Hendra dan Henry akan milik Yesus. Halo? Kita milik Yesus, jadi mau diapakan tergantung Yesus. Jangan tergantung kita. Kalau gereja tergantung siapa yang paling berpengaruh ke arah sana. Tidak. Kita karena kita milik Yesus, kita harus ke arah Yesus. Amin. Haleluya. Gereja baca sama-sama 2, 3. Gereja harus sesuai dengan keinginan Yesus, yaitu menjadi seperti Dia. Amin. Tidak ada seperti lain-lain. Sudah orang Pentakosta itu bagus, yes. Orang karismatik itu bagus, yes. Orang Protestan itu baik, iya. Tapi kita tidak menjadi seperti yang saya sebut tadi, tapi kita mau jadi seperti Yesus. Karena Yesus adalah pemilik gereja. Jadi kalau Dia mau seperti Dia, jangan belokkan ke arah lain. Gereja kita harus ke sana. Haleluya. Saya percaya saudara, yang keempat ini sederhana, tapi ini satu poin saja kita urai panjang lebar luar biasa. Sama-sama baca 2, 3. Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Terus ayatnya nanti ulang sampai kita cuci otak dengan ayat. Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Satu kali lagi ulang. Ada kata milik dan ada kata mendirikan, ya. Silakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi yang pertama, aku akan mendirikan. Jadi ini sebenarnya lebih dulu. Tapi saya dahulukan tadi jemaatku. Katakan jemaatku. Ku adalah Yesus. Ku adalah Yesus. Jadi jemaatku ini kasus kalimat dalam teks Yunani itu datif, menunjuk kepada kepemilikan. Jadi jemaatku itu bukan jemaat dari kelompok tertentu, bukan jemaat dari organisasi tertentu, tapi ini adalah jemaat milik Yesus. Amin. Sekali lagi, buka mata lebar-lebar, di gereja adalah milik Yesus. Amin. Orang-orang ini, kita-kita ini semuanya milik Yesus. Dan kemudian pada bagian 4, kita didirikan, dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang builder artinya pembangunnya adalah Yesus. Dan kami hamba Tuhan yang dipakai untuk membangun. Kami adalah perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Jadi saudara pendengar kami sama dengan pendengar Yesus sebagai builder. Dan kami suami istri hamba Tuhan di sini adalah builder.
Katakan builder. Builder itu artinya pembangun, bukan herder. Builder artinya, saudara, Yesus mau kita didirikan menurut konsep dan pola Dia. Dan ini itu sebabnya lihat ayat ini, Dia bilang aku akan mendirikan. Maka Dia menggunakan jawatan Roh Kristus yang dalam kita. Ada 5 jawatan yang akan Tuhan pakai. Yang pertama rasul, kedua nabi, penginjil, gembala, pengajar, apostol, prophet, evangelist, pastor, and teacher. Nah, lihat yang rasul, tugasnya apa? Bisa baca? Close. Dan meletakkan dasar membangun dalam orang percaya. Haleluya. Sudah nomor berapa tadi itu ya? Pak, ada rasul. Saudara, ini bukan jabatan. Saya sebut ini bukan jabatan, tapi saya sebut ini sebagai fungsi. Katakan fungsi. Sehingga jangan ada yang bertanya di sini, yang rasul di sini siapa ya? Rasul itu fungsi. Bisa ada pada orang yang memang ciri-cirinya dia selalu akan mengarah mencabut apa yang selama ini sudah dibangun tapi salah, kemudian akan menanam sesuatu yang benar. Yang dicabut yang bukan Kristus, dan yang ditanam adalah benih-benih Kristus. Itu pelayanan dari apostolik. Haleluya. Jadi spiritnya harus ada di gereja kita. Karena dasar dari gereja pada ajaran kerasulan dan para nabi. Oke, yang kedua adalah nabi. Nabi ini kalau dia datang, dia dalam suasana seperti tadi. Kita belum tiba pada suatu suasana, ada orang yang Tuhan pakai untuk menyingkapkan apa yang masih belum tepat, yang tersimpan dalam hati. Misalnya kita ada kebencian, orang itu bisa Tuhan pakai dan menyingkapkan, dan bukan menghakimi, bukan melukai, tapi dia akan memberi pencerahan untuk kita bisa pastikan hati kita beres atau tidak, dan berbalik kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi kita di gereja ini supaya kalau ada nabi datang, saya tidak tunggu nabi. Saudara bisa jadi nabi. Nabi dalam arti fungsi, ketika saudara kepenuhan, berbahasa roh, tiba-tiba ada pesan yang Tuhan taruh lewat bibirmu dan kau ucapkan, tapi tidak untuk rencana menyerang orang, tidak untuk menyakiti orang, dan tidak juga untuk mengatakan saya lebih rohani dari kamu, dan tidak untuk menyatakan saya dipakai Tuhan. Banyak orang bernubuat, kata-katanya memberkati orang, tapi hidupnya tidak jadi berkat. Bukan seperti itu yang kita cari. Kita cari orang yang rendah hati, orang yang memberi pendudukan diri yang baik, orang yang taat. Kemudian dia dipakai oleh Roh Kudus, dia bicara, otomatis itu hatinya pasti tulus, murni, tidak ada muatan. Amin. Tuhan bicara tadi pagi, Ibu Panto harus kasih uang saya 10 juta. Nanti saya kembalikan 9 juta. Perhatikan bahwa prophet tidak cari untung. Nabi tidak pernah cari untung. Tuhan bicara, saudara harus bantu gereja saya bangun gereja. Kalau Tuhan yang bicara, Tuhan bicara langsung pada orang itu. Tidak lewat kita. Pasti dia juga tahu bahwa Tuhan bicara, bukan cari untung. Lanjut, penginjil. Ciri-ciri penginjil beda dengan evangelis dalam pengertian revivalist. Evangelis dengan revivalist beda. Karena evangelis itu menginjil pada orang yang belum pernah kenal Yesus. Jadi kalau saudara menginjil di Ampalima, itu bukan menginjil. Kalau yang dengar orang Kristen, karena itu cuma namanya revivalist, orang yang membangkitkan kebangunan rohani, membangkitkan semangat. Tapi bukan penginjil. Kalau penginjil betul-betul seperti Sida-Sida yang belum tahu Yesus, diinjil oleh Filipus, kemudian dia bertobat. Jadi penginjil adalah orang yang memperkenalkan Kristus dan memasukkan Kristus dalam seseorang. Itu ciri-ciri, oh dia penginjil, betul penginjil. Kemudian gembala.
Gembala adalah orang yang memberi makan. Katakan memberi makan. Ciri-ciri orang yang selalu suka memberi makan. Dia sendiri juga makan, ya. Gimana kalau saya kasih makan, saudara saya sendiri tidak makan? Akhirnya saudara makan untung. Saya ini yang makan diri, makan dalam, makan hati. Jadi saya harus makan, saudara juga harus makan. Gembala tugasnya memberi makan. Jadi kalau makanan diberi oleh gembala, makan sudah. Amin. Bagaimana cara makan? Katakan yes. Katakan amin. Kalau slow respon tadi itu rohmu lagi makan. Katakan haleluya. Kalau saudara tidak merespon, saudara rugi datang sini. Karena 10 tahun akan habis begitu saja. Lebih baik saudara bertemu dengan orang yang cocok dengan saudara, yang saudara dengar, yang saudara bisa yes, amin. Nah, kalau saudara di sini, mari merespon, karena itu tanda rohmu diberi makan. Rohmu diberi makan, kau pasti akan bertumbuh. Saya tanya, kalau orang makan, apakah saudara tunggu-tunggu? Ini mau dicerna makanannya atau enggak? Ini makananmu masuk dalam tubuh atau enggak? Saudara kan tenang saja. Apa yang sudah dimakan pasti dia akan berproses di dalam. Firman yang sudah makan pasti akan berproses di dalam. Itu prinsipnya. Saudara akan berubah karena firman itu tidak pernah kembali kosong. Kalau saudara respon, firman itu akan merubah kita. Haleluya. Dan terakhir pengajar. Pengajar ini tugasnya adalah memastikan ajaran-ajaran jangan keluar dari berpusat pada Kristus. Menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari Kristus, itu pengajar. Saya tidak tahu apakah saudara menangkap ini, tapi paling tidak saya harus tekankan di sini bahwa gereja harus didirikan oleh Yesus dan terus dibangun oleh Yesus. Dan orang-orang dipakai oleh Tuhan ini bukan siapanya, tapi fungsi seperti ini, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar harus kita buka hati untuk mereka tuntun kita terus terbangun. Yang kelima, katakan bersama saya, baca 2-3. Gereja adalah rumah Allah. Baca ayatnya. Saya ingin nanti khotbah di kesempatan lain. Gereja rumah Allah itu luas sekali. Itu 1 ayat 7. Firman Tuhan Titus 1 ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemerang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Haleluya. Bukan pemerang, amin. Pemerang. Baca ulang. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Thank you. Haleluya. Gereja adalah rumah Allah. Kalau sarang penyambung, orang pemarah boleh. Kalau rumah Allah, kita harus berubah tuh sikap pemarah. Yang pemarah bilang amin. Amin. Oh, puji Tuhan. Lebih baik kita terbuka dan Tuhan bentuk daripada kita simpan dan kapan terbentuk. Yang pemarah, saya bilang amin. Karena pemarah itu ada 2, marah yang mendidik dan marah yang karakter pemarah. Orang mencuri dan pencuri apa beda? Apa beda mencuri dan pencuri? Mencuri mungkin hanya waktu itu, tapi pencuri menjadi pekerjaannya. Kembali pintar sekali. Padahal saya dari dulu, bukan baru sekarang. Pencuri adalah profesi. Boleh dikata secara negatif karunia. Orang marah boleh karena ada mendidik anak. Bagaimana sudah hari nak pulang-pulang? Oh, ibu bilang, oh, tenang saja, mama bersabar. Tambah 3 hari. Tidak, marah itu untuk mendidik. Tapi pemarah itu tidak boleh. Cecak bambu ini saja marah. Gereja adalah rumah Allah. Rumah Allah itu ciri-cirinya bukan seperti sarang penyamun. Oke, lihat sarang penyamun, tidak ada apa? Rumah Allah versus sarang penyamun. Sarang penyamun itu yang kita baca pertama. Tidak ada rasa hormat dalam sarang penyamun. Halo, gereja harus saling menghormati. Halo, begini yang dimaksud kepala buka.
sikap hati. Ya. Sikap hati rasa hormat. Sama seperti salib, kaki diturunkan. Haleluya. Coba kasih hormat kiri kanan bagaimana? Saya kasih contoh saudara. Kalau saudara masuk rumah, saudara masuk rumah, yang harus memberi salam tuan rumah atau tamu? Itu etika ya. Kalau semua masuk gereja di sini, so ada orang di dalam, tidak boleh diam-diam. Kecuali kursi-kursi saja, masuk teriak-teriak boleh. Tapi kalau sudah ada orang, kita harus proaktif, hormat, karena sudah ada orang di dalam. Di gereja ini Tuhan bangun supaya jadi keluarga, bukan sarang penyamun. Sarang penyamun tidak ada hormat, tidak ada masalah. Tapi di rumah Allah kalau tidak ada hormat, itu Tuhan tersinggung. Katakan amin. Jadi kalau saudara pengen, ada orang kan pengen diperhatikan, memperhatikan tidak mau, itu bukan keluarga. Itu namanya sarang penyamun. Menuntut perhatian, tapi tidak mau memberi perhatian. Kalau statusnya suka sekali di like, tapi tidak mau like orang. Nah, itu namanya sarang penyamun. Kita harus fair dalam arti kita harus tahu bahwa kita di gereja adalah sekali lagi rumah Allah. Ciri-ciri rumah Allah tadi ada rasa hormat. Yang kedua, orang saling bersaing satu dengan yang lain kalau di sarang penyamun. Siapa lu, siapa gue? Emang lu gak tahu siapa gue? Gue saja gak tahu siapa gue. Tidak ada lagi bersaing. Kalau seorang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, kita support. Kalau orang belum bisa apa-apa, kita upgrade. Kita dorong dia, motivasi. Jangan kita hakimi. Haleluya. Kenapa? Di sarang penyamun orang saling bersaing, tapi di rumah Allah orang saling menopang. Yang ketiga, 2, 3, baca. Di sarang penyamun orang petualang. Petualang itu bagaimana? Terjemahan Gorontalo belum kesana sama kemarin. Tahu anak gampang? Gampang datang, gampang pergi. Gampangan murahan. Anak gampang illegitimate sah. Anak yang tidak sah. Di dalam gereja, karena di dalam rumah Allah, maka harus ada di dalamnya status anak yang jelas. Saya minta tolong misalnya, Bu Natalia punya anak. Kalau anaknya 2 hari pergi, 3 hari pergi, baru pulang. Kemudian berikut lagi dia minta doi maaf. Kemudian dia pergi lagi, dia pulang lagi. Boleh nggak jadi anak begitu di rumah Allah? Terima tak? Tidak. Demikian di rumah Allah. Gereja adalah rumah Allah. Amin. Jadi intinya kita harus jadi satu family, keluarga yang tidak semaunya ada bapak toh. Yang ada bapak, ada kakak beradik, ada saudara. Dengan bapaknya kita bisa baik, tapi dengan saudara sendiri atau saudara serumah, kakak beradik, bagaimana kita? Kita harus saling positif satu dengan yang lain. Amin. Ayo bilang kiri kanan, ayo kuat saya, kuat bro, kuat sis. Jangan murung-murung sendiri ya. Di rumah Allah jangan murung-murung sendiri. Ya, di rumah Allah ada rasa hormat. Sudah kenapa saya sampai hari ini kita mau rubah itu panggilan-panggilan. Harusnya kita rubah Bro Hendra, Bro Handri. Saya contoh lagi pakai Pak Hendra. Kita mau edit satu waktu karena kita orang tua, kita semua panggil Tuhan Andri. Agaknya formil, tapi yang paling penting di dalamnya ada rasa hormat. Kalau kita panggil Bapak, kita tetap harus mensertakan rasa hormat. Gereja seperti ini yang akan jadi gereja yang kuat, amin? Karena kalau gereja tak ada rasa hormat, kita akan kacau balau di dalamnya. Kedua, ada sama-sama 2, 3. Ada saling positif satu dengan yang lain. To titik-titik one another. Ya, to support one another. To give one another, ya, to bless one another. Jadi satu dengan yang lain saling positif, bukan saling negatif, bukan saling curiga, bukan saling gosip, bukan saling melemahkan,
tapi saling menguatkan, saling memberkati, saling mendukung. Itu baru bilang gereja. Kalau ada orang bertahun-tahun tidak suka saling mendukung, itu berarti dia belum paham apa artinya gereja. Hari ini kita paham, amin. Paling tidak saudara ucapkan, mantap kemarin, luar biasa, maju terus, haleluya. Yang ketiga, sama-sama 2, 3. Ada Fatherhood itu artinya ada hubungan bapa dan anak. Ingat bahwa kami gembala punya 3 tugas. Yang pertama adalah gembala, yang kedua adalah pemimpin, yang ketiga adalah orang tua rohani. Gembala memberi makan, pemimpin mengarahkan, orang tua memberi teladan dan memberi makan, memberi ayoman. Haleluya. Haleluya. Bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi anak yang baik, itu perlu diterapkan di gereja. Karena kalau tidak, maka kita akan saling membenci. Anak-anak yang saling melukai, orang tua melukai anak, anak melukai orang tua, itu akan terjadi. Itu terjadi sarang penyamuk. Tapi gereja bukan sarang penyamuk. Gereja adalah tempat Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan, tempat Tuhan memberkati kita, tempat Tuhan menyatakan kasih-Nya, tempat Tuhan memulihkan kita kalau terluka. Di gereja Tuhan orang saling membebat hati, saling menopang, saling memberkati. Kalau ada lebih, mengapa tidak saudara berbagi dengan saudara satu rumah Tuhan. Lanjut ke 6. Sama-sama gereja. Gereja adalah orang-orang, bukan kursinya, bukan peraturannya. Sebab ada peraturan yang harus disesuaikan, dimodifikasi karena orang harus diselamatkan, orang harus ditolong. Haleluya. Kecuali katakan kecuali. Semuanya katakan kecuali. Orang itu tidak mau berubah. Kalau tidak mau berubah, kita bikin apa? Tapi kalau dia mau berubah, kasih dia kesempatan, kasih dia waktu. Amen. Karena apa? Kita juga pernah begitu, diberi kesempatan oleh Tuhan. Jadi gereja bukan organisasinya saja, gereja bukan gedungnya saja, tapi intinya gereja adalah orang-orangnya. Coba baca ayat. Firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sekali lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, haleluya. Jadi bait Allah gereja yang sebenarnya adalah orangnya. Katakan bersama saya adalah gereja. Jadi gereja yang selama ini saudara dengar adalah gedungnya, toh, organisasinya. Tapi gereja yang dimaksud ini adalah orangnya. Saya akan jelaskan apa sejarah dari bait Allah, dari bait Allah fisik. Kenapa sekarang bait Allah sekarang adalah kita? Nanti ada waktu ya, tapi tidak cukup waktu hari ini. Jadi orang-orangnya yang penting. Saudara, bukan saya takut kehilangan orang, tapi saya takut kalau saya gagal membentuk orang-orang yang Tuhan percayakan pada saya. Kalau orang Tuhan kirim ke sini, itu bukan terjadi karena kita, tapi terjadi karena Tuhan. Dan kalau mereka datang, jangan sia-siakan mereka. Bagaimana cara mengubah orang? Cuma firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya kita banyak investasi waktu di firman dan Roh Kudus. Menyiapkan materi firman, belajar, menghidupinya itu bukan perkara mudah. Tapi itulah tugas panggilan kami yang kami kerjakan. Saudara, gereja ini boleh tidak dipel, tapi gereja ini tidak boleh ada firman, tidak ada firman. Gereja ini mungkin kursinya tua-tua, reot-reot, tapi tidak boleh tidak ada firman. Sebab ada firman, ada warna. Amin. Ada firman, ada kesembuhan. Ada firman, jadilah langit dan bumi. Ada firman, ada mujizat. Kalau ada firman, ada jalan keluar. Kalau ada firman, ada terang. Jadi firman itu kalau diberi kepada orang-orang itu akan berubah. Saudara kasih uang jalan, saudara kasih uang berkat, tapi kalau dia salah gunakan tidak akan merubah dia. Tapi kalau firman saudara kasih akan merubah orang itu. Karena firman tidak pernah salah. Jadi firman itu akan merubah orang. Fokus kita, katakan fokus kita. Sama-sama baca aktivitas 2-3. Aktivitas pelayanan itu penting.
Tetapi gereja harus fokus membangun orang-orang. Ada kelas pelayanan, ada kelas pra-pelayanan, kelas keanggotaan, ada pembinaan, di CG, ada konseling. Itu bicara soal orang. Haleluya. Orang lebih penting. Barang bisa rusak. Semua barang yang sudah lihat ini mahal-mahal, tapi 5-6 tahun kemudian rusak. Akan ganti. Tapi orang-orang tidak seperti barang. Barang bisa beli, tapi orang mau beli di mana? Haleluya. Sama-sama kita baca aktivitas 2-3. Aktivitas pelayanan itu penting, tapi gereja harus fokus bangun orang-orangnya. Jadi jangan salah paham saudara. Karena kita fokus pada orang, maka saudara melakukan pelayanan seadanya, asal-asalan. Saya selalu gregetan ketika sesuatu tidak terjadi seperti harapan. Hai, jangan hanya perfeksionis. Tapi perfeksionis yang seperti ini Tuhan percaya kalau semua fasilitas Tuhan sediakan, akhirnya semua baik, amin. Tapi kalau ada orang yang tidak merasa pembentukan orang itu lebih penting, dia lebih penting programnya. Mau pulang saya mau tinggalkan orang gereja, nak sangat penting programnya. Apakah begitu? Tidak. Gereja fokus pada orang. Amin. Jangan buat orang jadi lemah. Kalau saudara-saudara punya kesalahan melemahkan orang, saudara yang harus bertobat. Amin. Jadi kalau saya menjadi batu sandungan, saya harus berubah supaya orang lain dipulihkan. Amin. Jangan ego. Amin. Haleluya. Yang selanjutnya 7. Saudara, puji Tuhan. 7. Sama-sama 2-3. Gereja adalah gerbang kerajaan sorga di bumi. Tadi kita merasa sorga di bumi apa? Amin. Ketika hadirat Allah turun, dan saya percaya ini kalau ini terus berulang, hanya ibadah 2-3 orang kalau hadirat Allah ada, kita rasa puas karena Tuhan kepuasan kita. Kita rasa puas karena Yesus memberi kepuasan sejati. Haleluya. Secara psikologis orang yang menangis meneteskan air mata itu bisa agak lebih tenang jiwanya. Apalagi kalau kita ada di hadirat Tuhan. Sama-sama baca 2-3. Gereja gerbang dan sorga di bumi. Matius 16-19, silakan. Lihat ayat ini. Firman Tuhan Matius 16 ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa yang saya dan saudara lepaskan di bumi akan terlepas di sana. Haleluya, kita bertangan bagi Tuhan. Ini ayat punya arti begini saudara, supaya saudara kalau ada orang tanya, bantu saya jelaskan pada mereka. Ayat ini apa yang kau ikat terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Artinya bukan tolong ika baku ika, lepas baku lepas sapi ini. Tapi ayat ini artinya apa yang saudara buat di bumi, karena saudara gereja yang akurat, itu sorga merespon. Ulangi, apa yang saudara kerjakan di bumi karena saudara gereja yang akurat, itu sorga merespon. Sorga akan membackup. Sama seperti tentara di pedalaman hutan belantara Afrika ketika mereka ada punya radio panggil ke markas mereka akan kirim berita paling kurang SOS. Mereka akan cari titik koordinat saudara, dan mereka akan kirim pasukan penjemput, dan dimanapun saudara, apapun keadaan saudara, mau mati atau hidup, mereka akan jemput karena mereka merespon. Nah begitu sorga kalau dia merespon kita. Di sorga kalau kita di gereja bersikap benar, bertumbuh baik, kita jadi dewasa, maka apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Itu sebabnya ada ayat mengatakan kalau ada orang punya dosa kau ampuni akan terampuni, dan ada orang punya dosa tidak kau ampuni tetaplah dosanya. Itu ayatnya yang sudah seperti itu. Tapi hati-hati, orang mesti akurat dulu. Jangan orang ikat orang tak ikat, orang tak ikat. Orang mengikat orang, kita harus bebas. Haleluya. Lanjut. Ayat 19-20 dari Matius 18. Firman Tuhan Matius 18 ayat yang 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu,
Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul dalam kualifikasi sebagai gereja, sebagai the legislative of the God di muka bumi ini, maka ayat itu bilang 2-3 orang sepakat, akan sorga merespon. 2-3 orang setuju, sepakat, seia, sekata. Saudara, kita akan menggoncang kota Manado. Kita akan menggoncang Sulawesi Utara, menggoncang Indonesia, karena sorga merespon kita. Sorga memberi dukungan, sorga membela kita. Tapi tujuannya selalu sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat, ini ayat sudah dibaca tadi. Ayat ini luar biasa. Kepada makan aku berikan kunci. Saya walaupun sudah tiba di ruko tadi, tapi karena saya tidak pegang kunci, saya harus tunggu pemegang kunci itu berkuasa. Siapa yang memegang kunci sini bilang amin. Tapi sekarang orang semua punya kunci kerajaan sorga. Ini bukan kunci duplikat, kunci asli. Haleluya. Kita punya kunci kerajaan sorga. Itu sebabnya apa yang kulepaskan terlepas, apa yang kuikat terikat. Kemudian kalau kita minta sepakat, kita minta apa saja, Tuhan memberikan. Malam ini Tuhan memberi kita laptop. Haleluya. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini kualitas orang seperti ini cuma 2-3. Orang lebih dari 2 dan 3. Setiap kali WL memimpin, mereka bilang, saudara, walaupun kita ada 2-3 orang, tapi jangan terpengaruh dengan jumlah. Nggak usah fokus begitu. Sekarang standarnya 2-3 orang pasti Yesus ada. Pasti Yesus ada. Nah, saya salut bagi WL di sini. Nah, kursi-kursi dan bagi. Sebab doa pembukaan kursi yang menyembah Tuhan. Dan itu adalah suatu kualitas. Kalau kualitas seperti ini tinggal tunggu Tuhan kirim bahan baku. Amin. Haleluya. Sebab kalau Tuhan kirim bahan baku, Tuhan bilang kamu mau ngapain orang itu, mau bikin apa berorang. Tapi kalau orang sosial, Tuhan tinggal kirim bahan baku. Maka Tuhan kirim, Tuhan siap. Kenapa? 2-3 orang sepakat di sini. Orang di sini bukan menyembah kursi, orang menyembah Tuhan. Orang datang belum datang, Tuhan masuk. Haleluya, masuk dalam hadirat. Karena sorga merespon. Luar biasa. Juga malam jam 7 mulai DP isi worship dan DP PowerPoint belum jadi. Pagi sudah dalam nama Yesus jadi. Amin. Sorga membackup. Sorga mengakselerasi kita. Kita yang tak berdaya jadi bisa. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Yang saudara tidak lihat. Saya sendiri berenung begini. Tuhan, saya jadi nanti LC di Sabangka. Ternyata bukan karena otakku, bukan karena pintarku, tapi karena Roh Tuhan menjamin barang-barang mati. Dan barang-barang mati badengan. Nah, ini untuk kerajaan Allah. Barang-barang mati berakselerasi dan orang. Jangan orang tergantung pada kamu. Haleluya. Kemudian jangan berdukut orang ganti pemodel. Haleluya. Sorga merespon. Apa yang mungkin koslet, Tuhan bisa luruskan, bisa jadi bagus. Itu tuh prinsip kerajaan Allah. Kalau gereja kita paham siapa kita. Masa anggota dewan kalian mau beli apa di bensin yang ada doi? Coba uang bensin diberikan, namanya uang duduk diberikan, uang tidur diberikan, uang apa saja dijamin karena surga backup kita. Haleluya. Oh, saya setuju tadi kayak Pak Masalah apa? Ini yang luar biasa. Terakhir, sama-sama 2-3. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang ditakuti oleh Allah mau. Sakit penyakit harusnya takut pada kita. Haleluya. Kalau gereja punya otoritas, saya melihat saudara, ada beberapa kali saya punya pengalaman. Saya sharing saja. Sudah bertahun-tahun saya cari tempat membuat buku
yang cuma yang bersedia terima satu saja. Satu buku diterima. Selama ini minimal 500 buku. So bertahun-tahun kita cari nggak dapat. Kita ketemu di satu tempat. Satu biji buku boleh. Haleluya. Saya bilang, ini siapa yang dikerjain kalau bukan sorga yang bekerja? Di 10 tahun di belakang, setiap kali cetak bisa, tapi 500 minimal. 500 buku. Ini cuma satu buku diterima. Oh Tuhan, saya percaya itu Messi Tuhan akan berkati. Amin. Balon sudah tiup, dia harus naik sendiri. Kalau sorga backup kita. Amin. Haleluya. Yang mau beli mobil, tidak lama lagi mobil juga. Kalau sorga backup kita. Yang mau dipromosi, Tuhan akan promosi engkau. Asal engkau berdiri di gereja lokal ini seperti yang Tuhan mau. Engkau punya jati diri itu siapa? Jati diri orang-orang legislatif itu Tuhan. Perwakilan dari sorga yang ada di kota Manado, yang bergereja di GBI TBS di Manado. Dan saudara akan menjadi orang-orang strategis, orang-orang strategic man, strategic woman, yang akan menjadi orang-orang yang mengubah banyak hal di luar. Tapi di sini kita harus diubah oleh Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, kita jadi seperti Pak Andri dengan personal perlengkapan senjata perang. Amin. Ayat ini sudah ayat terakhir. Sama-sama kita baca. 2, 3. Roh jemaat harus terus diperkuat melalui gereja. Haleluya. 2, 3. Gereja harus fokus membangun manusia roh agar setiap anggota jemaat, agar gereja kuat menghadapi kerajaan maut. Haleluya. Saudara, takut, khawatir, cemas itu adalah produk kerajaan maut, produk kerajaan neraka. Takut gagal, takut apa kata orang. Memang kalau kita buat dosa kita harus takut apa kata orang. Tapi kalau kita berbuat benar, apa yang takut kata orang? Amin. Dan kita harus maju karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ketiadaan pengharapan itu berasal dari kerajaan maut. Dan kalau kita di gereja itu terus bertumbuh, kerajaan maut bahkan alam maut tidak akan menguasai kita, tidak akan mengganggu kita. Karena kita akan seperti orang-orang yang saya lihat di gambar tadi. Orang-orang yang kalau jalan, iblis yang bilang, jangan ganggu kami Pak, kami aman-aman di sini, jangan ganggu. Dan itu sebabnya saya ingin sudah sadar bahwa kita gereja bukan orang biasa. Keep strong and endure. God bless. Kita tangan bagi Tuhan. Tiba.